Kita ke informasi terkait kasus penembakan kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kepolisian daerah Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah pelaku di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara kepala desa setempat mengaku pelaku dikenal baik dan juga berbaur dengan warga. Polda Metro Jaya tiba di rumah pelaku penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, Mustafa, Rabu dini hari. Polisi kemudian memasuki rumah yang berada di Desa Sukaja, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kedatangan polisi ini untuk melakukan penggeledahan mencari barang-barang milik pelaku. Polisi kemudian memeriksa setiap ruangan dan kamar-kamar di rumah yang sudah diberi garis polisi sejak Selasa siang tersebut. Dalam penggeledahan ini, anggota Polda Metro Jaya berhasil mendapatkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang tersimpan di lemari kamar. Polisi juga menyita 1 unit telepon seluler dan obat-obatan yang dikonsumsi pelaku. Penggeledahan rumah pelaku yang dipimpin Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya AKB Panji Yoga turut disaksikan istri, kerabat pelaku, dan aparat desa. Rencananya polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap istri pelaku, anggota keluarga, dan aparatur desa di Mapolda Lampung Rabu siang. Katanya 2016 sempat terlibat perusakan di gedung DPRD provinsi ya Pak? Iya, betul itu, kalau itu betul. Tapi lebih lanjutnya atau lebih dalamnya lagi saya belum jadi kades gitu waktu dulu ya. Jadi untuk saat ini bisa saya terangkan bahwa selama kita menjabat ya dia warga yang sangat baik gitu. Sebelumnya, Polda Lampung menyatakan Mustafa pernah merusak kantor DPRD Provinsi Lampung pada 2016 dan dipenjara selama 5 bulan. Sugianto, Lampung. Ya, tersangka pelaku penembakan kantor MUI diidentifikasi sebagai petani asal Lampung. Tersangka ini juga diketahui sudah 6 kali berkirim surat ke MUI meminta diakui sebagai wakil Nabi. Lantas sebenarnya siapakah tersangka pelaku penembakan kantor MUI? Berikut simak informasinya. Selasa 2 Mei sekitar pukul 11:24, suasana kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat berubah menjadi kepanikan. Seorang pria tidak dikenal masuk dari pintu depan kantor MUI dan mencari ketua MUI. Ketika ditanya oleh petugas keamanan kantor MUI, pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkannya. 2 karyawan kantor MUI terluka, yakni Tri, staf MUI, terluka akibat terkena serpihan kaca pintu yang pecah akibat ditembak pelaku, dan Bambang, resepsionis kantor MUI, yang terluka tembak di bagian punggung. Sementara pelaku belakangan diketahui tewas akibat terkena serangan jantung usai penembakan. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam menjelaskan ketika penembakan terjadi, pimpinan MUI sedang menggelar rapat. Dan dirinya memastikan pihak MUI tidak pernah mengenali sosok tersangka pelaku penembakan tersebut. Namun Asrorun Niam membenarkan pelaku pernah 6 kali mengirimkan surat sejak 2 Januari 2022 dengan atas nama Mustafa yang mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Yang pasti satu, kita mengharapkan ada jaminan keamanan yang lebih. Tetapi kemudian yang kedua, kalau ini dianggap sebagai upaya menakut-nakuti MUI di dalam perkhidmatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tentu ini tidak menyurutkan sejengkal pun. Sementara itu, polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap identitas pelaku penembakan kantor MUI tidak terkait dengan organisasi teroris. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil Nabi. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Detasmen Khusus 88, hasil penyelidikan Densus bahwa tersangka ini tidak termasuk dalam jaringan teror. Bukan merupakan wujud daripada teror lone wolf, ya. Dan juga tidak terokoptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Kepolisian daerah Lampung membenarkan tersangka pelaku penembakan kantor MUI di Jakarta tinggal di Desa Sukaja, Kecamatan Kendondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Tersangka pelaku bernama Mustafa berusia 60 tahun, berprofesi sebagai petani dan pernah ditangkap polisi karena melakukan perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung di tahun 2016. Ketika itu, ia menjalani hukuman selama 5 bulan. Kami membackup tentang database terhadap yang patut diduga terhadap tersangka M tersebut, dan tentunya dari data tersebut kami akan mengkonfirmasi kembali terhadap identitas yang memang sesuai domisili yang ada. Hingga Selasa sore, jenazah pria yang mengaku sebagai wakil Nabi ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tim Indonesia Automatic Fingerprint System Inavis Polda Metro Jaya masih melakukan identifikasi jenazah pelaku dengan mencocokkan sidik jari dengan identitas pelaku. Setelah diidentifikasi, jenazah akan dilakukan proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.